Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita kaitkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dan juga tiada bosan kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Dengan keduanya lah insya Allah Allah akan mencintai kita, dan dengan keduanya pula Rasulullah SAW akan memberikan kepada kita syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya agak telat tadi sambil nunggu waktu tadi ya. Ketiduran dikitnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ya, pada ayat 117, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan kekuasaannya, menampik atau membantah akan ucapan dan juga persangkaan bahkan tuduhan yang tidak mendasar ya terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang katanya sebelumnya pada ayat ini memiliki anak ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak sekalipun, sedikit pun tidak ada ya. Hakikatnya Allah adalah zat yang maha kuasa sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berdiri tanpa ada sesuatu yang mengiringi dari dia sebagai ya, anak atau juga sebagai bapa dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, badi'us samawati wal ard, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada. Jadi Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, dan jika Allah menghendaki sesuatu, cukuplah Allah berkata jadilah, maka jadi apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ayat yang menegaskan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya, pada dua sisi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan. Yang pertama adalah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Badi', kalimat badi' artinya pencipta. Dan di sana ada kosakata yang hampir sama ya maknanya terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama badi', yang kedua al-khaliq, yang ketiga al-musawwir, yang keempat al-bari, yang kelima ya lupa ya. Yang kelima jadi al-bari, al-khaliq, al-badi', al-musawwir. Ya. Jadi badi', al-khaliq, al-bari, al-musawwir, al-bari. Ya. Nah, 5 kata ini
adalah menunjukkan tentang zat Allah, yaitu pencipta. Meskipun ya kalau di telusuri secara dalam maknanya ya, ada yang lebih spesifik ya. Tapi intinya memang Allah pencipta ya, misalkan Al-Khaliq dan Al-Badi'. ya. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Khaliq, khalaqas samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi yang tentunya sebelumnya tidak ada. Allah tidak mencontoh. Artinya tidak menjiplak. Nah, Badi' juga demikian sebenarnya, tapi ditambah dengan ya bahwa Allah mencipta dengan keindahan-keindahannya. Dengan keindahan-keindahannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Atau dalam perbuatan Allah juga ya, bahwa segala sesuatu Allah bisa berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-musawwir artinya Allah menciptakan bentuk-bentuknya. Ya, kita sebagai manusia bentuknya seperti ini ya. Bagaimana juga dalam surat At-Tin ya, dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan dalam bentuk yang sempurna. Ini artinya dari kalimat yang diinginkan adalah al-musawwir. Allah yang membuat dengan serupa yang ada dalam ciptaannya ya. Masing-masing ya berbeda-beda. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana menegaskan tentang al-musawwir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, yang tentunya ya ini bagian daripada penegasan akan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yang keempat juga ada Al-Bari. Sama juga sebenarnya Al-Bari, Allah Maha Pencipta ya. Namun dari ciptaannya terbebas ya, dari bari ya. Terbebas Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang menyerupai. Ya, maksudnya Allah tidak pernah menciptakan ya jenis-jenis yang Allah ciptakan menjiplak dari makhluk yang lain atau dari sesuatu yang kalau pasti dengan menjiplak berarti sebelumnya sudah ada ya. Bari ya. Nah, ini artinya Allah terbebas ya dari segala sesuatu yang ini juga kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala terbebas dari apa yang dituduhkan ya manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dituduhkan. Allah Maha Suci Subhana ya. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari segala tuduhan-tuduhan. Nah, jamaah sekalian, bahwa kita diperintah untuk senantiasa percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan iman kita kepada Allah maka kita senantiasa menjadi orang yang dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mempercayai tentang badi' Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita ya merasakan bahwa dengan badi' Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ciptaan yang sempurna. Ya, ciptaan yang indah, ciptaan yang selayaknya menghadirkan dalam diri kita ini di mana ya tidak ada yang cacat sedikit pun dari segala yang telah Allah ciptakan. Ya, kalau Allah menegaskan dalam surat Al-Mulk ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ma tara fi khalqir rahman, kamu tidak akan dapati ya, kamu tidak akan bisa lihat dari apa yang Allah ciptakan yang tafawut ya, yang cacat, yang berbenturan atau yang tumpang tindih, nggak ada. Farji'il basara hal tara min futur. Coba kembali kamu perhatikan. Apakah dalam ciptaan Allah ada yang cacat?
Apa karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna? Semuanya sempurna. Begitulah badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi dengan keindahan-keindahannya, dengan kesempurnaan-kesempurnaannya. Dengan berbagai hal yang kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala hakikatnya zat yang harus kita imani, dialah pencipta langit dan bumi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, yang lebih penting lagi adalah kalimat keduanya atau kalimat selanjutnya setelah Allah menegaskan tentang penciptaan, ya, yang telah ada di muka bumi ini atau yang di langit dengan sempurna dan indahnya. Allah menegaskan terkait dengan bagaimana juga dalam kehidupan cara khusus manusia atau cara umum makhluk-makhluk yang ada, bahwa semua itu adalah ketetapan Allah. Tidak ada yang terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa semua yang kita alami, semua yang kita hadapi dan semua yang kita terus jalani ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, maka fayakun, langsung jadi. Langsung jadi. Ini ketetapan yang tidak bisa kita hindari. Ini ketetapan yang harus kita imani. Bahkan di antara rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah keimanan seseorang yang dia ketika beriman kepada Allah atau mengatakan beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab, tapi tidak beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah. Tidak beriman misalkan kepada apa yang terjadi pada saat ini. Semua ini adalah ketetapan Allah. Mau ketetapan yang hakikatnya diinginkan oleh setiap insan, atau ketetapan yang mungkin tidak diinginkan, atau mungkin ketetapan yang berat dialami atau dijalani, atau yang ringan, atau ketetapan yang membahagiakan, atau ketetapan yang tanda kutip menyengsarakan, kan? Ketetapan yang membuat orang manusia secara khusus, kita secara khusus kaya atau miskin, bahagia atau susah, sakit atau sehat. Semua ini ketetapan Allah, nggak bisa kita hindari. Wa idza qada, dan apabila Allah menetapkan, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Kalau dalam surat Yusuf kan, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, maka ketetapan itu sudah berlangsung. Apa yang telah ditetapkan oleh raja dalam fatwanya. Artinya memang ini dalam kisah di mana kisah Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dihadapkan oleh dua orang penjara yang memiliki mimpi yang aneh, akhirnya dikatakan bahwa kamu seperti ini, kamu seperti itu nanti. Yang pertama menceritakan bahwa dirinya memerah anggur, lalu memberikan minum itu, hasil perahan itu menjadi air anggur dikasihkan ke raja. Yang satu lagi bawa roti, di atas kepalanya dipatuk-patuk oleh burung. Maka kata Nabi Yusuf, kamu yang memerah anggur, kamu akan bekerja lagi dengan raja, sementara kamu akan dihukum, digantung dan nanti dibiarkan tubuhmu dipatuk-patuk burung. Qudil amrul ladzi fihi tastaftiyan, maka ketetapan itu menjadi ketetapan dari Allah sebenarnya. Nah itu Nabi Yusuf menyampaikan secara dahulu sebagai muqaddimah dalam takbir mimpi, dan akhirnya itu ketetapan Allah, qudiyah, telah ditetapkan memang demikian. Nah, jamaah sekalian, kalau ayat pertama ini berbicara tentang zat Allah, badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi dengan begitu indahnya, dengan begitu sempurnanya. Lalu Allah tetapkan pada ayat
selanjutnya ini atau kalimat selanjutnya tentang bagaimana hakikat yang terjadi secara aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Di mana setiap sesuatu ada merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya ibaratnya bahwa kehidupan ini tidak bisa terlepas dari apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan bagian yang tidak bisa ya kita lepas darinya ya. Ya kalau dalam bahasanya adalah kita ini musayyar, kita ini dijalankan seperti robot yang dikendarai atau yang dikendalikan oleh pemilik robot ya. Walaupun sebenarnya ya bukan sekedar robot kita, tapi manusia yang bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Tapi hakikatnya kemandirian kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lepas dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah ya tetapkan sejak dahulu kala. Nah, ini artinya kita harus memiliki keimanan yang kokoh terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Qada itu ketetapan secara ya azali atau ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Kan pertama kali yang Allah ciptakan al-qalam kan. Pulpen yang Allah tetapkan pertama kali buat apa? Untuk menulis semua ketetapan-ketetapan dari awal sampai akhir zaman nanti. Semua sudah menjadi ketetapan Allah. Dari awal sampai kelak nanti hari kiamat terjadi. Itu merupakan qada Allah Subhanahu wa taala telah ditulis, rufiatil qalam ya. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf ya, wa jaffatis suhuf kalau dalam hadis. Pena sudah diangkat, tulisan-tulisan sudah kering, ya sudah nggak bisa terhapus lagi kan. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah ya tertulis sejak dahulu kala. Ya kita seperti ini udah ketetapan Allah. Kita berada di sini ketetapan Allah gitu kan. Bukan karena hasil usaha kita sendiri. Bukan karena keinginan sendiri, bukan. Memang ada juga yang kedua setelah kita memiliki pemahaman tentang musayyar, ya, artinya kita dijalankan Allah Subhanahu wa taala, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada mukhayyar, kita diberikan pilihan, diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi hakikatnya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini selalu kepada kebaikan. Selalu kepada sesuatu yang memang Allah ingin jadikan hamba ini menjadi orang yang baik atau nanti ya dianggap pandai bersyukur, lalu beriman, lalu juga mendapatkan keredoan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengikuti terus. Tapi sayangnya kadang-kala manusia karena diberikan pilihan, dia tidak merasa bahwa sedang digiring oleh Allah pada kebaikan, lalu akhirnya menyimpang. Tidak menggunakan apa yang telah Allah tetapkan, sehingga dia memilih lebih kepada yang lain. Cenderung kepada apakah penyimpangan, ya, kesesatan, atau juga sesuatu yang jauh, ya, membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, kadangkala nggak terasa ya, padahal itu ya dia sudah digiring oleh Allah pada kebaikan, tapi akhirnya dia memilih. Kayak sekarang lah kita kan sebenarnya ditetapkan untuk bisa mengikuti kajian setiap hari Sabtu dan Ahad. Ya. Ini adalah kebaikan. Ya. Nah, ketika kita berada ya, di dalam seperti ini ketetapan Allah yang memang Allah kita bisa membuat kita ringan, ya, hadir. Ya. Ketetapan Allah ini. Tapi ketika ada orang ngapain ngikutin kajian, ya, capek ngantuk gitu kan, dengan tidur aja enakan. Ya. Nah itu mukhayyar dia. Diberikan ketentuan untuk baik, ya, tapi mendingan leha-leha, ya, mendingan tidur atau mendingan jalan-jalan, ya, walaupun menurut dia jalan-jalan baik, kan? Tapi ada yang lebih baik, kan? Yang Allah tetapkan, ya. Atau yang lain lah, yang banyak mungkin kita lihat dan juga kita perhatikan dalam hidup kita sekarang, kan? Ada orang yang lebih memilih kepada
ya kehidupan yang jauh dari hidayah, atau yang memang dia pengennya senang-senang saja, ya, innamal hayatud dunya la'ibun walahu, kata mereka, ya, bahwa hidup itu memang senda gurau dan main-main, ya. Padahal bukan itu, ya. Walaupun nanti ketika manusia memang berada di situ bukan ketetapan Allah, ini takdir dia. Dia memilih demikian, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innad darul akhirata lahiyal hayawan, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik nanti akan dialami. Nah, bagaimana caranya? Jangan jadikan hidup sebagai senda gurau atau permainan belaka, tapi jadikan kehidupan dunia untuk beribadah, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas yang sesuai dengan syariat Allah, atau juga untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Nah, begitulah yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan, agar kita bisa berada di dalam kehidupan yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qada, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, ya, artinya memang kita tidak bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara, ya, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadi, dan maka jadilah, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kembali bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita tentang amronnya itu kan. Wa idza qada amron, apabila Allah menetapkan, ya, segala perkara, ya. Kalimat amron di sini kan, ya, bentuknya kalau dalam syarat nakiroh, ya, umum, apa saja itu, segala perkara, ya, segala perkara hidup kita, kan. Artinya, ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan segala perkara urusan-urusan manusia. Tidak ada yang terlepas dari urusan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah. Dapat dibayangkan, ya, manusia 7 sampai 8 miliar. Allah yang urus semuanya, gitu kan. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, ya, setiap hari Allah sibuk dengan, ya, segala perkara kehidupan manusia. Ya. Apa saja kan? Kita saja, atau mungkin ibu dan bapak punya anak, ya, 2, 3, ya, dengan ingin memenuhi keinginan anak repot banget itu kan, ya. Ada yang pengennya makan pakai ayam, ada yang pengen makan pakai daging, ada yang pengen pakainya pakai gado-gado, ada yang pengennya makan nggak mau sayuran, banyak kan begitu, berbeda-beda kan, ya. Nah, itu memang yang akhirnya orang tua pusing gitu kan, dengan kesibukan-kesibukan, ya, yang pengen memenuhi, ya, kebutuhan atau keinginan anak-anak. Nah, tapi Allah nggak demikian, ya, karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, segala sesuatunya diurus oleh Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan urusannya. Dengan urusan yang mengurus bukan saja manusia yang diurus, makhluk lain juga diurus. Tumbuhan, coba kalau dibiarkan oleh Allah, tumbuhan bisa saja dia nggak akan tumbuh. Coba binatang bisa saja nggak akan lahir, lalu tiba-tiba mati dan akhirnya habis binatang, dan akhirnya binatang tidak, ya, menjadi tidak hidup, lalu tidak ada di dalam kehidupan manusia, ya. Apalagi yang bisa dikonsumsi, ya, seperti kambing atau sapi. Coba kalau tidak ada, mungkin kita tidak akan bisa, ya, nanti bulan Dzulhijjah kan ada raya kurban itu kan. Amron, ya, wa idza qada amron, jika Allah menetapkan segala perkaranya, segala sesuatunya, ya, semua perkara urusan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lepas dari segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara kita apa saja sih, ya? Ya, tentunya kalau secara spesifik 2 perkara kita. Kalau enggak perkara sehat atau sakit, ya. Kalau enggak perkara dapat rezeki atau enggak dapat rezeki, ya.
perkara kita yang kaya atau miskin, bahagia atau sedih, ya, hidup atau mati, apa saja, ya kan? Ini adalah perkara-perkara yang memang pasti ya terjadi dalam kehidupan kita, salah satunya yang tidak lepas dari qada amron, ya, ketetapan yang memang tidak ya bisa dihindari, ya. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah, itulah memang yang harus kita imani, ya. Salah satu daripada rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya kadang tanda kutip ya, ada orang yang hanya beriman kepada sesuatu yang menyenangkan saja. Ya, tapi kalau sesuatu yang tidak menyenangkan nggak percaya ya bahwa itu ketetapan Allah, ya. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Semua ya seperti sekarang lah ya. Kita ini dalam kondisi pandemi, dalam sini COVID yang berkepanjangan, ya. Terlepas dari mungkin ada konspirasi atau kata-kata yang sumir ya terkait dengan ini, itu urusan mereka, ya. Tapi kita harus yakin bahwa ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa kembalikan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menetapkan segala urusannya, cukuplah Allah berkata, jadi maka jadilah. Jadi apa yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qudil amru ladzi fi tafsiyan, ya, atau juga segala sesuatu wa inna ma amru illa kalamhil basari au huwa aqrab, ya. Dalam ayat dikatakan bahwa segala perkara dan urusan Allah Subhanahu wa taala itu bisa Allah tetapkan sekejap mata. Ya, illa kalamhil basar wa ma amruna illa kalamhil basar. Tidak ada urusan yang kami tetapkan kecuali dengan sekejap mata. Au huwa aqrab, atau lebih dekat lagi. Kalau kita berkedip berapa detik sih ya kecepatannya itu kan? Ya, kedip-kedip kita itu kan, coba kedip mata. Begitu cepatnya, ya. Ada juga orang yang sekejap mata akhirnya tiba-tiba dia sudah menabrak orang, ya, atau menabrak sesuatu, ya. Ini yang pernah saya rasakan sendiri, kan? Ya, dari mobil, ya, karena saking capek dan ngantuknya, sebentar saja berkedip, ya, atau ya sekejap mata lah gitu kan, tiba-tiba sudah nabrak taksi. Ada juga pernah nabrak ya eskavator itu kan, hancur mobil, ya, subhanallah, ya, sekejap mata, ya, hancur. Nah, bagaimana kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala ya tidur ya sebentar saja, ya, ngantuk sebentar saja, pasti urusan akan berubah, ya, kehidupan akan berubah, hancur semua kita. Makanya dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Wa idza qada amran, itulah ketetapannya bahwa Allah segala sesuatu ketika mengurus segala urusan nggak pernah lepas dari ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami adalah ketika ada perkara, ada urusan yang sedang kita alami, segala sesuatu yang terjadi ini adalah ketetapan yang harus pertama kita syukuri, yang kedua kita sabari, ya. Itu saja. Kita syukuri kalau misalkan memang yang kita dapati adalah sesuatu yang memberikan kebahagiaan, ya, kesenangan, kelapangan, ya. Atau juga hal-hal yang memang kita inginkan, ya. Maka kita bersyukur, ya. Itulah ketetapan yang memang Allah tetapkan kepada untuk manusia yang harus disyukuri. Tapi kalau misalkan perkara sesuatu yang mungkin kurang berkenan kita menerimanya, membuat kita sempit, membuat kita miskin, membuat kita terbatas mendapatkan rezeki, membuat kita tidak bisa ya melakukan apa-apa karena sakit, ya, dan sebagainya, maka kita sabari. Ya, kita sabari, ya, bersabar-sabarlah. Ya, karena
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, yang kita alami ini ketetapan Allah, gitu kan. Kita nggak bisa lepas dari ketetapan Allah. Mau kita bersabar itu ketetapan Allah, nggak bersabar pun itu merupakan ketetapan Allah, sudah pasti terjadi, kan? Karena sudah menjadi ketetapan Allah, gitu kan. Walaupun sekali lagi, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya ikhtiar juga. Nah, ikhtiar ini bukan berarti keluar dari koridor Allah, gitu kan. Ikhtiar ini bagaimana kita berusaha dengan kemampuan kita untuk bisa melakukan sesuatu yang akhirnya kita bisa memiliki tingkat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau misalkan kita diberikan kelapangan, kita berikhtiar untuk senantiasa dan bersungguh-sungguh bersyukur. Bagaimana caranya ikhtiar kita untuk meningkatkan ketaatan, meningkatkan ibadah, ya, dan sebagainya, ikhtiar untuk lebih baik lagi dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau misalkan Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita bersabar, atau artinya berikhtiar untuk meningkatkan kesabaran, meningkatkan bahwa kita memang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin salah satu dari tiga, ya. Kadangkala ada orang merasa saya sedang diuji, padahal sebenarnya bukan diuji, tapi sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang terjadi atau ujian atau bentuk musibah yang terjadi kadangkala, ya, ada salah satu dari tiga bentuk, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan musibah itu ujian. Tapi ini bagi orang yang beriman. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, apakah imannya teguh, kokoh, kuat, semakin baik ketika mendapatkan musibah, sebagaimana imannya para nabi, ya, imannya para ulama, itu kan. Mereka beriman ketika mendapat ujian tidak pernah bergeser akan keimanannya. Justru makin kuat akan keimanannya ketika dia atau mereka ditimpa musibah. Ini salah satunya. Yang kedua, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika ada di antara kita mungkin, ya, mendapatkan musibah yang kesehariannya sebelum dapat musibah, ya, jauh dari syariat Allah, ya. Mungkin banyak maksiat, mungkin banyak salah, mungkin banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, atau ibadah-ibadah yang dilanggar, atau ibadah-ibadah yang dilalaikan, ya, ibadah yang tidak ditunaikan. Akhirnya Allah tegur, Allah sentil sedikit, kamu nakal, ya, kamu bandel, ya, gitu kan, ya. Seperti mungkin anak, ya, yang disentil oleh ibunya, oleh orang tuanya, bukan berarti, ya, ibu atau orang tua, ya, keras, gitu kan, ya, tidak. Tapi Allah orang tua senang, sayang kepada anaknya. Nah, Allah juga begitu, ketika disentil Allah sebenarnya sayang kepada hambanya. Kamu kembali, kamu sudah melanggar, sudah jauh ini, kembali kepada Allah, ya. Dengan musibah-musibah yang sekarang mungkin kita merasakan, usia mungkin jadi bagi saya atau ibu dan bapak sekali, ya, sudah banyak perbuatan-perbuatan yang kita, ya, merasakan kayaknya sudah jauh dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu. Masing-masing bisa ditegur oleh Allah. Coba kalau nggak ditegur, terus akhirnya bergelimang dosa, ya, bergelimang segala perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bisa jadi teguran. Yang ketiga, nauzubillah, kalau sudah menjadi, ya, siksa, ya, sudah menjadi azab, ya. Inilah yang terjadi pada kaum-kaum yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Soleh, dan nabi-nabi yang lain. Ayat mereka binasa, hancur oleh turunnya azab, ya, musibah menjadi azab. Kenapa? Mereka sudah keterlaluan, ya. Mereka sudah keterlaluan, bukan saja keterlaluan kepada Allah, tapi kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berikan kepada mereka nabi, Allah utus mereka nabi kepada mereka nabi, tapi tidak mereka, ya, terima, bahkan mereka musuhi, sehingga akhirnya Allah timpakan kepada mereka dengan berbagai azab yang berbeda-beda sesuai dengan, ya, model, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, ya, kita kembali kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qada amran, jika Allah menetapkan segala perkara apapun
Ya, artinya kita memang dalam hidup ini tidak pernah lepas dari urusan Allah Subhanahu wa taala, takdir dan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ya, dalam surat Al-Mulk Allah katakan hidup kita ini kan ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia. Kita semuanya sedang diuji. Untuk apa diuji? Ayyukum ahsanu amala. Kira-kira siapa setelah ujian ini kalian akan keluar dari ujian menjadi orang yang memiliki predikat terbaik ya. Perbuatannya baik, ya, kehidupannya baik, atau lisan perkataannya baik, dan segala sesuatunya menjadi baik. Ini ketetapan Allah ya. Kayak sekarang ini kita sedang diuji demikian ini. Ujian hidup kita adalah menghadapi corona. Ujian hidup kita menghadapi pandemi ya. Nah, nanti keluar nih setelah ini siapa kira-kira setelah keluarnya dari ujian ini selesai mendapatkan ijazah ya istilahnya. Seperti orang dalam sekolah kan ijazah dapat gitu kan. Nah, ijazah ini nggak akan diterima kecuali melalui ujian dulu kan. Nah, tentunya dalam ujian pasti ya bukan hanya kesenangan ya, bukan hanya kebahagiaan itu ujian ya. Walaupun di situ ada juga dalam kehidupan ujiannya adalah yang menyenangkan. Ujiannya yang ya membahagiakan mungkin saja. Tapi ya tentunya tidak lepas juga dari ujian yang kadang menyengsarakan, kadang membuat hidup sempit atau ya tidak memberikan kebahagiaan ya ibaratnya kita lah ya, mungkin bapak dan ibu semuanya pasti pernah ya duduk di bangku sekolah ya, baik tingkat SD atau SMP atau SMA atau MI atau sanawiyah atau aliyah, bahkan sampai tingkat tinggi S1, S2, S3 itu kan. Nah, pasti di dalam kehidupan pendidikan ya ada ujiannya kan. Nah, ketika ujian di situ ada yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti ujian ya. Sehingga akhirnya nanti mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi ada yang santai-santai mengikuti ujian. Ada yang cuek dengan ujian itu kan. Ada bahkan yang nggak mau tahu dengan ujian, bodoh amat ya. Juga yang penting nanti kalau ada soal saya jawab, lulus ya lulus, kalau enggak ya enggak. Nah, ini nanti berbeda ya kan hasilnya kan? Hasilnya berbeda-beda. Ada yang akhirnya yang bekerja dan bersungguh-sungguh menghadapi ujian, dia belajar dengan sebaik-baiknya, lalu dia mendapatkan hasil yang terbaik. Nilainya bahkan ya memuaskan ya, sangat memuaskan. Ya, kalau dalam bahasa dikatakan dengan mumtaz ya. Kalau dalam bahasa kam laut dengan sangat memuaskan. Nah, ini bagus karena memang hasil seperti yang telah dia lakukan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi ujian. Tapi bagaimana dengan yang santai-santai? Bagaimana yang cuek? Bagaimana yang tidak mau peduli? Ya begitu hasilnya nanti. Nah, ketika kita menghadapi ujian kehidupan, ya kalau kita bersungguh-sungguh ikhtiar untuk bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi ujian dengan sebaik-baiknya, terus beriman kepada Allah bahwa ini merupakan ketetapan yang tidak bisa kita lepas darinya, tidak bisa terhindar darinya, akhirnya kita berjuang untuk senantiasa melakukan yang terbaik ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah, meningkatkan rasa syukur ya. Terus akhirnya kita jalani, maka keluarlah nanti dia menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang ya walaupun sakit dia merasakan, tapi ya dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Makanya di antara kalau kita menderita sakit ya, doanya adalah Allahumma shfi martona wa ajir ma asobana bi ajrin kabirin bi ajrin kasirin wa kafir anni anis sayyiat ya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang aku hadapi, sembuhkanlah, keluarkanlah aku dari ujian yang sedang aku hadapi, berikanlah ganjaran dari apa yang sedang aku ya hadapi atau yang menimpa aku, dan ampunkanlah atau hapuslah dosa-dosa yang banyak yang ada dalam diriku karena musibah yang sedang saya hadapi. Jadi sakit atau musibah itu sebenarnya bukan sekedar kita digembleng atau juga ditempa gitu kan, menjadi kita berat, tapi akhirnya di situ ada ganjaran yang Allah sediakan, penghapusan dosa juga yang Allah juga nanti berikan. Ya.
Sehingga sakit yang sedang dialami atau hal-hal yang berat dihadapi itu sebenarnya bukan sekedar membuat kita ya jadi gimana ya, berat gitu kan dalam menghadapi kehidupan ini, tapi sebenarnya ada di sana dua hal yang sedang Allah ingin berikan ya. Pertama ganjaran dan juga penghapusan dosa. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ini ketetapan yang memang harus senantiasa kita pahami bersama kan. Badi'us samawati wal ard, Allah mencipta. Allah Maha Pencipta. Kenciptaan Allah indah, langit begitu indah, bumi begitu indah. Inilah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan berbagai bentuknya ya. Dan yang kedua, segala sesuatu pasti tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara urusan hidup manusia sekecil apapun itu merupakan ketetapan Allah. Ya. Tidak ada yang tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau semut yang ada di dalam lubang di bawah tanah itu semua juga ketetapan Allah ya. Apalagi kita yang tentunya bisa berpikir bahwa semuanya tidak akan lepas dari segala ketetapan Allah. Mau yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, mau yang baik atau yang tidak baik bagi kita, mau yang menyulitkan atau yang melapangkan, itu semua ketetapan Allah yang tidak bisa hindari. Wa idza qada amran, jika Allah menetapkan segala perkaranya, fa innama, maka sesungguhnya Allah cukup yaqulu kun, berkata jadilah. Bahkan Allah katakan itu kun fayakun ya. Artinya jadi langsung jadi. Enggak ada jeda, enggak ada waktu yang lama untuk kejadian yang akan atau yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tentunya ya baik sekali ayat ini ya. Walaupun ayat ini sebenarnya untuk membantah ya orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengatakan katanya Allah punya anak ya. Allah Subhanahu wa taala ya begini dan begitu, dan Allahnya Allah bantah. Tapi secara umum ayat ini untuk kita semua, untuk agar kita memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, keimanan yang tinggi bahwa Allah Maha Pencipta, ciptaan Allah sangatlah indah, ciptaan Allah sangatlah sempurna, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang sedikit pun. Dan ketika Allah menetapkan segala perkaranya, sesungguhnya Allah mudah dengan mengatakan pun jadi, maka jadilah segala yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya keimanan seperti ini yang kokoh, yang kuat, maka sempurnalah iman kita. Ya. Kan iman kita itu harus memenuhi 6 hal ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada yaumil akhir, dan beriman kepada qada wal qadar, khairuhu wa syarruhu. Ya, bahkan ketika Allah tetapkan ya perintah untuk beriman kepada Allah, takdir dan qadanya atau qada dan takdirnya itu dengan disebutkan oleh Nabi khairuhu wa syarruhu, yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang bentuknya kehidupan yang menyengsarakan atau yang membahagiakan, yang mungkin kehidupannya miskin atau kaya, dan berbagai hal. Tapi yang harus kita yakini betul adalah bahwa segala ketentuan Allah pasti baik. Ya. Segala ketetapan Allah pasti baik. Ya. Bahkan dalam satu hadis ya, Aisyah bercerita, nah ini mungkin pernah saya sampaikan bahwa Aisyah selalu mendapatkan ya atau mendengar kalimat-kalimat yang baik dari Rasulullah SAW terkait dengan ketetapan Allah. Ketika Nabi SAW menerima sesuatu yang membahagiakan, mendapatkan hadiah atau mendapatkan ya nikmat dan sebagainya, selalu Nabi SAW berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Ini adalah baik ya, bersyukur akan nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, saya ulang ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kalau kita menerima kebaikan, menerima rezeki, menerima hal-hal yang membahagiakan, maka katakanlah dalam rangka bersyukur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah,
Bagaimana kalau tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau hal-hal yang mungkin berat untuk kita jalani seperti sekarang COVID-19 ya. Maka ya sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Aisyah juga, kalau Nabi menerima sesuatu yang bagi dia kurang berkenan ya, maka beliau berkata alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya, apapun permasalahannya, apapun ketetapannya ya. Pokoknya ketetapan Allah juga disyukuri. Ini agar kita ya terlepas dari suudzon ya, agar kita terbebas dari berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terlontar dalam diri kita sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun kata Allah Subhanahu wa taala, jika manusia diberikan kenikmatan, ditakdirkan mendapatkan kesenangan ya, dilapangkan rezekinya ya, maka dia berkata, ya ini husnuzon sifatnya, akraman, Allah memuliakan aku. Tapi kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jika ditimpa musibah, diberikan ujian, dibatasi rezekinya, dia akan mengatakan Allah menghinakan aku. Jadi berbeda ya, berbeda sikap ya. Kalau senang dia mengatakan Allah baik, kalau tidak senang atau berupa terbatas rezeki, ya dia mengatakan Allah tidak baik. Ini salah. Gak bisa, gak boleh begitu. Tetaplah berhusnuzon kepada Allah, walaupun dengan perkataan yang berbeda. Kalau yang pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Sementara kalau kondisinya bukan seperti yang kita harapkan, maka kita cukup mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, apapun yang terjadi, ketetapan yang terjadi. Ada juga ya di dalam hadis yang bisa kita selalu baca ya, agar kita bisa menerima segala ketetapan Allah ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ya, Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li. Ya. Ini juga perlu ya, kita selalu baca Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, buatlah aku ridha dengan segala ketetapanmu. Wa barik li fima qaddara li. Dan berkahilah segala sesuatu yang kau takdirkan untukku. Saya bacakan ulang ya. Allahumma raddini biqada'ika. Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, buatlah aku ridho. Ya, tetapkan aku selalu ridho dengan ketetapan-ketetapanmu. Wa barik li, dan berikanlah keberkahan untukku fima qaddara li, dari apa yang kau telah takdirkan kepadaku. Ya. Jadi istilahnya sesuatu yang terjadi sesuai dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon agar kita selalu ridho dan juga selalu mendapatkan keberkahan di dalam ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ini merupakan janji yang pasti ya, Allah SWT berikan ketika kita selalu bersyukur dan memohon keridhaan dan juga memohon keberkahan dari Allah, pasti akan diberikan yang lebih baik. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Apakah di dunia kita akan diberikan atau di akhirat nanti akan Allah berikan yang lebih baik lagi. Kalau kita memang memohon selalu kepada Allah dengan keridhaan dan juga keberkahan. Nah, akhirnya juga kita perhatikan bahwa dengan ayat ini segala sesuatu tidak akan pernah lepas ya. Kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah merupakan ketetapan yang memang ya sudah menjadi tulisan yang tidak lagi bisa bergeser dari sesuatu yang ada ya. Mudah-mudahan semua mampu ya, memahami tentang kehidupan ini
menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah pasti baik, ketetapan Allah pasti akan membuat kita menjadi orang yang berada di dalam syariat Allah, sementara manusia diberi ikhtiar. Ikhtiarnya apakah dia memilih kalau ketetapan Allah dengan penuh keridhaan, ya penuh dengan memohon keberkahan atau tidak, ya sesuai dengan keinginan kita saja, ya. Nah, makanya jadilah orang yang selalu memilih apa yang telah Allah tetapkan dengan kebaikan, memohon keridhaan dan keberkahan. Jangan sampai kita memilih sesuatu yang Allah telah tetapkan membuat kita jauh atau melanggar dan lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu bisa menjadi hamba yang selalu ridho ya dengan ketetapan, ya, dan juga senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah lakum. Terima kasih atas doa-doa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keluarga diberikan kesehatan, masyarakat diberikan kesehatan, dan juga semua kita juga dilapangkan oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, rezeki yang bisa kita gunakan untuk lebih banyak lagi bersyukur dan mentaati perintah Allah. Terima kasih atas semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, atau mungkin ada yang menambahkan atau ya menyampaikan sesuatu yang bisa didiskusikan, silakan. Baik, jika tidak ada, ya kita tutup saja ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Besok insya Allah kita kembali dalam kajian ya, sahabat Quran mulia, ya, itu dengan tema kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita saat ini mendapatkan keridhaan, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan hamba yang pandai bersyukur atas nikmat atau bersabar atas segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbina bi qada'ika wa barik lana fi ma qaddara lana. Allahumma ya Allah atina anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakka anta waliha wa maulaha ya Allah bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dafa' 'annal bala wal ghala wal fahsya wal ta'ud wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.